Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, dan jika dibuangkan dahulu daripada jadi cukanya, suci cukanya. Kita membahas masalah cuka itu suci, cuka. Nah, lalu yang kita bahas yang sebelumnya kan demikian lagi suci arah apabila jadi cuka. Artinya lama kelamaan Arab itu bisa apabila jadi cuka dengan sendirinya. Jangan dimasukkan sesuatu air di dalamnya, maka dimasukkan sesuatu di dalamnya tiada suci cukanya. Artinya cuka itu lama kelamaan jadi Arab. Lalu Arab pun hukumnya suci karena berasal secara alamiah. Contoh, banyu tapai itu suci, asal dari banyu tapai suci. Dipajak jadi Arab, nah itu suci. Tapi kalau inya diminum kebanyakan mabuk itu haram. Banyu tapainya tetap suci. Itu contoh sama. Nah, sambungannya lagi, jika dibuangkan dahulu daripada jadi cukanya, suci cukanya. Artinya cuka itu dibiarkan bahwa sudah lalu berubah jadi Arab. Apabila diminum, mabuk, tetap cukanya itu suci. Walaupun diminum, mabuknya itu haram. Kalau minuman itu memang minuman memabukkan, minuman itu memang minuman memabukkan, sudah najis. Walaupun diminum karena mabuk, tetap haram karena memang minuman itu minuman memabukkan. Nah, inilah minuman memabukkan. Diminum sedikit ada mabuk, tetap haram karena itu dihukumkan dengan najis. Karena minuman ini minuman yang memabukkan. Ini cuka itu suci. Lama kelamaan cuka itu bisa jadi Arab. Diminum ada mabuk, ada apa? Karena asalnya dari yang suci. Kebanyakan minum mabuknya yang haram, juga ada haram. Nah itu tuh. Kalau memang sudah minuman yang memabukkan, kadar mabuk pun diminum tetap haram, karena dia sudah dihukumkan najis menurut agama. Tapi kalau cuka lama kelamaan jadi Arab, cukanya itu suci. Diminum banyu cuka tadi ada mabuk, ada apa? Memang cuka itu bukan minuman memabukkan, tapi karena kebanyakan minum cuka, mabuknya itu yang haram. Nah ini nih, bisa aja pakai beruang. Banyu tapai dipajak. Nah tapi kalau banyu tapai difermentasi, dibulah macam-macam, dicampur macam-macam, lalu menjadi minuman memabukkan, haram.
minum. Sebab memang sudah disiapkan untuk minuman yang sifatnya minuman umum. Nah, disinilah kita hati-hati benar. Ulun pernah minum jamu di jalan, ada orang berjualan jamu. Mau rasa dingin supaya jangan masuk angin, sehingga ulun mampir. Mat, dia mau apa? Saya jadi campur madu sama telur satu. Ada sesendok. Ya. Di ulapan sini ada berapa orang, sekitar 5 orang. Sekalinya ulun melihat sini menumpahi cerita. Lah, malah ini beriamai ulun. Kalau mau bercampur itu, sedangkan orang ini banyak. Hendak terpanggil ulun nih, kenapa makan campur malaga? Kan itu ucap baik. Lalu sini menyuruh ke ulun, ini berarti banyak campurnya malaga ya ini. Berjual jamu tanpa ilmu, ya nih. Orang besar cari gading, madu sesendok, telur ayam satu biji, wangi yang putihnya, kulitnya ada. Makanya ulun melihat berapa kan 15.000. Nah, ada bakat lagi. Tak, wow. Nah, bajunya kan ada yang minum jamu yang enggak dibang sama laga gitu. Dia belum 15.000. Nah, di ketika itu pas umurnya, hati di Pak Ibu ini kalau berdiam dari yang mana melihat orang 5 orang pasti kita minum laga. Karena kita melihat malam esoknya hati apabila sunyi, jadi ulun ibadah harus amar ma'ruf dan munkar. Apabila sunyi, ulun ngomong lawan penjual jamu ini, tapi ulun berbungkusnya pas malam esok sunyi, ada orang yang minum. Nah, bungkus lagi sama madu sama telur ayam. Bungkus saya, belum di hati. Buat di Malaga, emang apa di Malaga? Cuma minuman bukan supaya panas awan haram menaik. Tonjek haram haram. Gara-gara itu orang bilang, bujur gara mabuk, tapi minuman mabuk kan itu haram. Berapa nih? 15.000. Nah, tidak usah berilaan. 38 orang langsung hilang. Nah di sini. Lihat ada lagi. Bak korban 15.000 dipesan, tambah sidin Malaga, dakwah masuk, tinggal akal. Ada lagi kita bermasalah. Allah Ta'ala gara-gara kita melihat ini bang orang tahu dihukum dan dia berusaha tahun bukan yang diwakili ada apa? Sama dewa ini wanilah berpian itu maknanya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita sudah sampaikan selesai. Kalau kita belum menyampaikan sisi din ini kan itu hukum menyelamatkan orang banyak, menyelamatkan si din.
Ayo, keberanian tuh situ aja. Malaga, kalau lihat cap kakek tua, cap drum, nyebarkannya di dalam botol, ada botol di luar. Dan mungkin kita kada tahu apa itu orang yang mabuk-mabuk nukar minuman situ. Lahiriah berjual jamu, sampingannya berjual bir. Yang penting kita sampaikan. Kada di tengah orang banyak nanti tukar. Hati ini baik-baik, nah ada nyaman, berdiam. Di tengah orang banyak timbul pada payu si dini. Salah orang turun amal ma'ruf nahi mungkar. Usaha orang mati. Malam misuk orang lewat situ apabila sunyi orang pada akan bawa pada bumi. Korban habis dibongkar. Ada akan lagi hukum haram. Ada cap drum, ada cap kakek tua, ada cap bintang ya Malaga. Ada. Itu memang jenis minuman yang memabukkan. Tapi guru dinai kalau hanya sedikit karena mabuk, kan itu memang minuman yang sifatnya memabukkan, haram. Jangan dianggap ini minuman yang memabukkan, diminum sedikit karena mabuk, ada haram. Jadi siapa? Nang banyak orang memahami di situ. Apabila ini memang minuman memabukkan, kalau sedikit kada mabuk, berarti kada haram. Memang minuman ini minuman memabukkan, walaupun sedikit tetap haram. Nang sedikit kada haram tuh minum kicap. Kicap diminum sedikit ada mabuk. Kicapnya suci. Kebanyakan minum kicap mabuk, nang mabuk haram. Kicapnya kan haram. Coba kaji bujur-bujur hukum. Nang banyak orang kayak ini yang ada mabuk juga aja. Nah ini masalahnya. Tunggu dulu, itu yang diminum itu memang minuman sifatnya memabukkan atau ada? Ini banyak tapai, ini Malaga. Banyak tapai diminum, banyak kada mabuk, sedikit kada mabuk, ada haram. Anak banyak tapai, sedikit kada mabuk. Nah ini minuman ini memang memabukkan, sedikit kada mabuk, tetap haram karena memang minumannya memang minuman memabukkan. Nah ini pampai gue, kita belajar fikih nih. Dan jika dimasukkan, nah ya Allah, uang di dalam cuka, berarti ada dicampur dengan tiada menggilakan karena memabukkan, suci cukanya, suci karena dicampur dengan uang di dalam cuka, tapi kadang memabukkan juga. Nah, itu tuh uang dimasukkan ke cuka, diminum kadang mabuk. Diminum banyak, diminum kadang mabuk juga. Nah pada apa cukanya tetap suci. Dan jika menggilakan, memabukkan, pula najis cukanya. Najis ya. Hukumnya memang itu dah. Berarti kalau inya dibuat dituak kecuka, diminum kada mabuk, suci tetap.
Yang dimasalahkan ini mabuknya, bukan campurannya. Mabuknya karena dicampur ke cuka, diminum banyak-banyak karena mabuk juga. Berarti tetap suci cukanya, walaupun dicampur dengan tuak, tapi kadang memabukkan kalau banyak diminum. Apalagi sedikit kada mabuk, banyak aja kada mabuk, apalagi sedikit masih dihukumkan suci. Masalahnya masalah tuak dicampur ke cuka tapi kada memabukkan. Nah, apabila dicampur tuak ke cuka sekalinya memabukkan, najis. Nang di garis bawahi memabukkan kenapa? Karena cuka tuaknya pangkulen itu memang minuman memabukkan tidak? Memabukkan gulai sedikit aja sudah najis, apalagi banyak. Walaupun kada mabuk, memang itu tuak sifatnya memabukkan. Inilah cuka dibuat tuak, banyak diminum kada mabuk, kada apa-apa. Nah kita bahas cukanya bukan yang dimasukkannya. Yang dibahas nih cukanya, cuka dicampur tuak, banyak minum kada mabuk, suci tetapnya kada mabuknya itu jadi suci. Tapi kalau dibuat tuak memabukkan, najis. Nah berarti ukurannya memabukkan kada. Cuka tadi bukan minuman yang memabukkan, masuk ke benda yang suci. Hati-hati memahami. Kalau benda itu, minuman itu memabukkan, kalau dicampur ke cuka jadinya najis cuka itu. Tapi kalau minuman memabukkan itu dicampur ke cuka, habis diminum loh sebanyak kada mabuk, tetap suci cuka itu. Ini kada mabuk itu, bukan campurannya mabuk keadaan. Kalau minuman, nah lain banyu kambing, lain kambing itu. Banyu kambing itu nyata ini boleh kesini najis. Mabuk keadaan, dedah hubungan. Hati-hati sama mamam. Banyu kambing aja diminum mabuk lah. Mak minum banyu kambing yang ada dulu. Itu memang najis, memang sudah najis bandanya, namanya tuh cair. Dan apabila suci cuka, nah suci cukanya suci, niscaya sucilah pula bekasnya. Nah ya Allah, cukanya suci, niscaya sucilah pula bekasnya mengikuti baginya. Cuka itu suci, bekas cuka itu suci. Kalau ini minuman yang memabukkan, nah ini penting. Lalu botolnya dijual, bersihin dulu. Aduh, dijual botol. Kalau warga ulun di sungai di Amonta itu ada memproduk pantak, no. Ulun melihat pantak, Coca-Cola lain pulang, itu kan perusahaan. Sidin tuh menjual pantak berketik, ada 5 peti orang bukan, ada 10 peti, ada 20 peti. Ulun melihat banyak orang Pak Ibu menjual bakas botol Melaka. Itu kan sidin naik. Ya sidin kan anak menjual apa botol nih, beresin dulu. Bakatnya kita ngalih. Bakatnya ngalih. Aku kada menerima botol nang bakas Melaka kalau kada diberesihin. Kenapa? Botol itu jadi najis karena ada bekas minuman yang memabukkan. Nah itu masalahnya Bapak Ibu.
Samanya nang jual botol tuh 50 botol, 20 botol, sekian berapa botol, sekian harganya sekian. Kalau 10 botol harganya sekian, kalau 20 botol harganya sekian. Syaratnya bersihkan dulu dari bekas minuman mabuk. Itulah ya. Tapi syaratnya bersih pas nah itu. Karena hukum botol kalau sudah dibersihkan suci. Kalau bekas malaganya ada tapi dibersihkan masih najis. Berarti jual beli najis apapun haram. Nah makanya suci lagi Bapak Ibu supaya paham ya nih. Ini di sini kan disebutkan lah. Dan apabila suci cuka, niscaya sucilah pula bekasnya. Mengikuti baginya mengikuti cuka suci, otomatis bekas cuka suci. Kalau botol itu bekas minuman memabukkan, berarti botol itu apa? Nah, najis karena bekas minuman memabukkan. Tapi kalau dibersihkan suci. Nah, lagi ulat kan bisa dibayangkan. Ulat ada di kucing cuk mati, bangkai karena kucing tahu. Nah, najis. Ulat ada di iwak, bangkai kada iwak tuh, bangkai najis lah bangkai iwak. Ada berarti Bapak Ibu mau ulat apa? Mau iwak tuh berulat kada apa-apa. Goreng saja. Aduh, bisa dibayangkan ulat ada di iwak, berarti ulat itu mengikuti iwak, berarti ulatnya suci. Nah itu tuh ulat ada di kucing itu najis, makanya kadang mau dimakan kucing itu dia ditaring, dia berpokok tajam. Berarti ulat itu mengikuti hukum kucing, maka kucing itu apa ulat itu najis. Iwak halal ada najis jadi bangkai. Berulat iwak itu berarti ulat yang ada di iwak itu suci mengikuti iwak. Nah tak bisa diletakkan. Ada orang baik ada mau makan iwak nambah ulat najis ya. Nah, bangkai iwak itu najis kan? Suci kan? Suci. Berbau iwak itu tuh di sungai diwadi bubuhannya bicara porinya kuyah garam buruk iwak itu karena iwadi bubuhannya payu iwak wadi begeles wadi pokuyuk wadi sampah sekali inya paai buai jadi digoreng tengah 2 piring nasi habis nyaman dosa dibayangkan dia jangan pikir ini nah kemudian waslun fil haidi wan nifas wal istihadhah. Nah, kita teruskan sedikit lagi ada terasa lah. Nah ini membahas tentang haid, tentang nifas, tentang istihadhah, darah nifas, darah haid, darah penyakit. Ini suatu pasal, suatu pembahasan pada menyatakan menjelaskan hukum haid dan nifas dan istihadhah. Haid setiap bulan, nifas kalau melahirkan, istihadhah keluar dari masa haid dan nifas. Darah itu bermula haid itu darah yang keluar daripada faraj perempuan, dari kemaluan perempuan yang umurnya 9 tahun takriban
takriban itu kebiasaan. Ada yang 9 tahun sekarang ini sudah haid. Dahulu sekitar 11-12. Contohnya keponakan ulun 9 tahun sudah keluar darah, haid di kampung darah. Nah, paksa diterangkan. Lalu diterangkan, darah haid itu ada ikam balik. Selesai darah haid, ikam wajib sembahyang. Jangan sembahyang lagi. Maka seluruh perbuatanmu yang baik dicatat, seluruh perbuatanmu yang jahat dicatat. Buku catatan sudah berlaku. Mulai ikam haid pintaan. Nah, haid pertama ini berapa hari? Beritahu paman. Karena bulan kedua haid berapa hari? Beritahu paman. Haid ketiga berapa hari? Beritahu paman. Selesainya haid seminggu, ikam pintar wajib mandi, sembahyang. Kemudian bulan kedua haid kurang lebih seminggu, sama. Bulan ketiga haid seminggu. Nah, berarti ikam setiap kali darah keluar per bulan seminggu, itu namanya darah haid. Maka ikam ada wajib sembahyang, ada wajib dikobok. Tapi kalau puasa dikobok dan batal kalau keluar darah haid tapi dikobok. Nah, Bapak Ibu, yang besi anak bibinian, kayak itu pun menerangkan anak. Kalau pian besi anak bibinian menerangkan pian anak itu. Apabila Bapak Ibu kita kadang menerangkan orang anak atau kadang paham atau kadang bisa guru menerangkan, bahwa atau guru minta keterangan nonton guru supaya ia paham, atau tuan guru suruh ke rumah menerangkan, atau anak pun suruh hadir ke pengajian. Itu pun kalau pembahasannya masalah haid juga. Kadang-kadang Pak Ibu memberitahukan orang anak bahwa haid ini kayak ini nakai. Yang pentingnya darah keluar pada sembahyang selesai. Ia kadang tahu bahwa ini hukum haid, ada tahu. Ia kadang sembahyang apabila keluar darah. Karena darahnya lebih pada seminggu kayak apa? Dianggapnya kalau sembahyang terus enggak. Nah, darah yang lebih pada seminggu itu darah penyakit pakai. Kadang memberitahu inya maaf, kuitannya ada, mamanya ada, abahnya ada. Ada memberitahu, maka semua yang berkaitan dengan jadi walinya dosa. Abahnya jadi wali, kayaknya bisa jadi wali, pamannya bisa jadi wali, wali nikah. Nah, berat baik. Karena semua orang memperhatikan masalah ini. Karena haidnya baik, bisa tuh putus-putus hari haid hari kada. Nah, bingung lagi kena itu. Nah, ada semua orang tahu. Karena dianggapnya kan sembahyang, padahal itu istihadah, wajib sembahyang. Karena dianggapnya sembahyang, padahal itu haid, haram sembahyang bagi orang haid. Karena ikam seminggu haid, lebih pada seminggu ada darah keluar, wajib ikam sembahyang, mandi dulu, bersihkan, pakai pembalut ikam sembahyang. Kenapa? Karena itu bukan haid lagi bintarai, itu dari istihadah. Ada baiknya baik orang menerangkan. Mama abahnya sudah berusaha. Karena pulang inya belaki, bersuami, lakinya pulang gak paham. Ya Allah. Nah ini masalahnya. Karena tak pakai memakai ini iya aman.
akibat pada memperhatikan hukum agama. Ini paling boleh. Hanya nang bisi anak bibinya harus diterapkan. Wajib. Bukan darah penyakit. Lain dari penyakit itu 9 tahun sudah. Takriban tuh kurang lebih kebiasaan. Bukan darah penyakit dan bukan sebab wiladah, bukan darah istihadah, darah nifas lain. Kan wiladah tuh melahirkan, bukan. Berarti darah haid bukan hubungannya kepada melahirkan. Dan ditentukan berapa hari dia sudah menjadi kebiasaan haid. Di luar daripada masa haid namanya darah istihadah. Bapak Ibu, berat kelak. Dan nifas itu darah yang keluar mengiringi wiladah. Kita bahas insya Allah minggu depan. Jamnya sudah pas. Ulun terlambat, hujan lebat, mulai markah. Jadi insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Iya. So, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma rzuqna sihhatan fi taqwa. Allahumma rzuqna sihhatan fi taqwa. Allahumma rzuqna sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.